Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 berkata, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Bapak Ibu yang terkasih, seperti apa yang seseorang pikirkan akan hidup ini, maka seperti itulah yang ingin ia capai di dalam kehidupannya. Jika kita menaruh ekspektasi hidup kita terlalu tinggi, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya kita untuk bisa menggapai ekspektasi itu atau impian dan juga harapan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir bahwa dalam hidup ini karakter seperti apa yang harus saya bangun? Pokok-pokok doa apa yang seharusnya saya naikkan kepada Tuhan? Dan disiplin-disiplin apa yang perlu saya terapkan di dalam hidup ini? Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, Paulus sangat sadar akan keinginannya, yaitu untuk finishing well dengan baik. Seperti yang terungkap yang sudah kita bacakan tadi di ayat yang ke-27. Bapak Ibu, jika kita coba membayangkan keadaan dunia saat ini, orang yang tidak disiplin akan berperilaku malas. Banyak menyia-nyiakan waktu, ia banyak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang kurang berguna. Ia mengesampingkan hal-hal yang penting untuk sesuatu hal-hal yang kurang penting. Dan bisa kita lihat, mungkin jika seseorang itu bisa mencapai suatu prestasi ataupun dengan kinerja yang menurut kita baik, padahal hasilnya belum tentu hasil yang baik yang ia peroleh. Bapak Ibu yang terkasih, perilaku tidak disiplin inilah akan membentuk karakter hidup seseorang. Karakter itu akan menjadi tidak jelas dan akhirnya akan menuju kepada sebuah kegagalan. Bapak Ibu, apa yang sebenarnya Rasul Paulus mau ajarkan kepada setiap kita melalui perenungan hari ini? Bagi Paulus, disiplin adalah membuat tubuhnya melakukan apa yang harus dia lakukan, bukan melakukan apa yang ingin dia lakukan. Karena Paulus sadar bahwa tubuh manusia ini sudah tercemar akan dosa, maka segala keinginannya tentunya pasti akan mencari kesenangan yang sia-sia. Dan bisa kita katakan bahwa disiplin hidup itu atau disiplin diri dapat dirangkum dengan satu kata, yaitu kepatuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa kita perlu untuk menerapkan disiplin diri atau disiplin hidup? Bapak Ibu yang saya kasihi, menerapkan disiplin diri atau disiplin hidup adalah menghindarkan kita dari kejahatan ataupun kesia-siaan belaka di dalam dunia ini, dan membuat kita bisa hidup untuk terus tinggal di dalam persekutuan dengan Allah. Disiplin hidup atau disiplin diri memerlukan sebuah komitmen, memerlukan sebuah kerja keras, karena kita berusaha untuk menentang keinginan daging kita dan kita berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin bisa saya berikan sebuah ilustrasi. Disiplin ini bisa diumpamakan seperti otot. Untuk kita memiliki otot yang kuat, maka kita perlu melatihnya dengan baik, bukan? Kita perlu berolahraga, kita perlu menjaga gaya hidup kita dengan baik. Sama halnya dengan diri kita. Kita perlu melatih disiplin di dalam hidup kita. Kita membangun pengendalian diri dengan baik, membangun karakter, keteraturan, dan juga efisiensi di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, hal seperti apa yang mungkin bisa kita mulai? Dari hal yang terkecil dulu. Kita di rumah membaca Alkitab, kita bersaat teduh, kita berdoa, kita mendoakan orang-orang di sekitar kita, dan juga mungkin kalau kita berusaha untuk berjanji sama orang lain, kita coba untuk menepati janji-janji kita. Ketika kita ngomong A, kita berusaha untuk menepati A. Ketika kita ngomong B, kita berusaha untuk menepati apa yang kita omongkan di B. Bapak Ibu yang saya kasihi, seringkali kita memilih untuk melakukan hal-hal yang terlihat gampang di depan mata kita. Dan akhirnya kita akan kehabisan waktu dan juga energi ketika kita diperhadapkan pada sesuatu hal yang sulit. Wah Bapak Ibu, kita harus sedia untuk aware di dalam bagian ini.
Dan juga kita harus tahu, ketika kita belajar untuk mendisiplinkan diri kita, maka kita harus siap menerima koreksi atau kritikan dari orang lain. Karena bisa jadi koreksi atau kritikan dari orang lain itulah yang akan membangun kita, membentuk kita, dan memberitahu kepada setiap kita bahwa ada bagian-bagian yang ternyata selama ini saya tidak sadari. Mari Bapak Ibu kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan marilah kita terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati kita.